Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah usikum wa nafsinatullah fa'atihi ta'ala ittaqullaha fa'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sepuh jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, alhamdulillah syukurillah, di hari Kamis yang kedua atau di hari yang ke-13 itu 13 di bulan Oktober, 15 di bulan Rabiul Awal. Kita masih dalam tema besar Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah mengetahui tentang kewajiban kita terhadap Nabi. Ada berapa kewajiban kita terhadap Nabi? Satu adalah mengimaninya. Merujuk Quran surah At-Taghabun ayat 8. Ya. Mengimani. Yang kedua adalah mencintainya. Ya. Di Quran surah Al-Imran ayat Al-Imran ayat berapa menit? Fa'idahu itu dia yang kata kalimatnya Fattabi'uni yuhibbukumullah 133 kalau nggak salah, mudah-mudahan atau 30 terus kalau ini ayat 31 Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul katakan in kuntum sekiranya kalian ini tuhibbunallah mencintai Allah fattabi'uni maka ikutilah. Maka yang ketiga setelah mencintainya adalah ittiba. Ini saya sebutkan dulu untuk kalimatnya. Satu, mengimani. Dua, mencintai. Tiga, mentaati. Empat, ittiba. Yang kelima, meneladani. Ya, meneladani. Kewajiban kita terhadap Nabi sedikitnya ada 5. Satu, mengimani Taghabun ayat 8. Surah Taghabun surah 64 ayat 8. Yang kedua adalah mencintainya. Ya. Yang ketiga mentaatinya. Atiullah wa atiur rasul. Yang keempat adalah ittiba. Ittiba Al-Imran ayat 31. Kalau mentaatinya An-Nisa 569 dan dibenarkan. Kemudian meneladaninya Al-Ahzab ayat 21. Ya. Baik. Bedanya mentaati dan ittiba. Ya. Agak sulit membedakannya memang karena sangat tipis. Tapi kita akan menemukan jawabannya dari definisi para ulama.
itu hadis, apa itu sunnah. Ya, muhadisin, ulama-ulama hadis mendefinisikan hadis atau sunnah itu karena ini di wilayah tertentu hadis dan sunnah itu berbeda. Ya, dalam arti hadis adalah narasi tentang sunnah. Jadi anu ngebekeun, anu ngabedakeun naon sunnah teh. Oke, kamu dah langsung. Aman ini. Jadi di wilayah tertentu sunnah adalah at-thariqah, jalan yang ditempuh oleh Nabi. Kalau hadis berita tentang Nabi, berita tentang amalan Nabi, sehingga supaya lebih disimpulkan lagi, hadis itu adalah qauliyah, sunnah adalah fi'liyah. Apa yang dikerjakan oleh Nabi itulah sunnah, begitu. Nah, ahli hadis mendefinisikannya begini: hadis atau sunnah adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takirin au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin au nahwa dalik. Hadis atau sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, takir, sifat-sifat, hal ihwal, segala macam yang datang dari Nabi, apapun itu adalah hadis, itu adalah sunnah. Nah nanti maka kelompok pendukung sunnah itu selalu mengklaim ini sunnah. Contoh yang mereka selalu menyebut jenggot ini sunnah Nabi, pakaian putih itu sunnah Nabi. Semuanya pokoknya ini adalah sunnah, sehingga mereka mencoba membangun suasana zaman Nabi itu di copy paste ke zaman sekarang. Jadi apa yang ada di zaman Nabi kudu sarua dengan zaman sekarang. Atau apa yang terjadi hari ini harus mengcopy paste seperti di zaman Nabi. Sebab itu adalah sunnah. Nah, itu rumusan ahli hadis. Kalau ahli usul fikih itu ilmuwan hukum, akademisi di bidang hukum, ya, itu usul fikih. Nah, ahli usul fikih merumuskannya begini: hadis atau sunnah adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takirin mimma yasluhu ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, takril, hal ihwal, yang ada relevansinya, yang ada koneksitasnya, yang ada hubungannya dengan penetapan hukum syara. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan penetapan hukum syara, penetapan hukum syariat, itu bukan hadis, itu bukan sunnah. Begitu. Meskipun itu dikerjakan oleh Nabi, sebab nanti dari sini muncul istilah dalam ilmu hadis yang disebut dengan jibilah. Apa jibilah itu? Sifatul basyariyah. Jadi sifat-sifat kemanusiaan. Rasul senang seperti ini, itu kemanusiaan. Rasul senang warna pakaiannya putih. Rasul senang kalau berbuka dengan yang manis, itu sifatul basyariyah. Ya, kemudian tidak diklaim kalau kita tidak pakai pakaian putih-putih itu bid'ah. Karena ada hubungannya dengan penetapan hukum syariat. Hukum syariat itu menetapkan apapun warnanya, tapi itu adalah menuntut orang. Ya, menuntut orang. Nah ini kaitan dengan kata usul fikih.
ahli fikih fuqaha lain lagi. Nah ini namanya praktisi ini. Fuqaha ini yusar sebagai pemakai hukum. Mereka mendefinisikan hadis atau sunnah itu adalah masabata kullu masabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min babil amri wala wajib. Yang disebut sunnah atau hadis itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi tapi bukan berkaitan dengan fardu atau wajib. Nah ini beda lagi ini, membedakan antara fardu dengan wajib. Ahli fikih itu membedakan fardu dan wajib. Selama ini kita masih menggunakan bahasa wah fardu dan wajibnya sama, padahal beda. Nah, dari mana Imam Hanafi yang memberikan perincian yang membedakan fardu dan wajib. Lalu apa bedanya fardu dan wajib? Fardu adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil qat'i. Apa dalil qat'i itu? Al-Quran dan sunnah mutawatir. Sunnah mutawatir, hadis mutawatir. Karena hadis mutawatir itu dari sisi qat'i dalalah, dari kepastian hukumnya itu sama dengan Al-Quran. Barang siapa yang mendustakan hadis mutawatir sama dengan mendustakan Muhammad SAW sebagai utusan Allah, syahadatnya batal dari siapnya. Itu hadis mutawatir. Sedangkan kalau wajib adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil doni. Apa dalil doni itu? Hadis ahad. Begitu. Agak ribet dengan kajian hukumnya, ya. Yang belum mungkin kita tahu belakang kajian itu agak sulit membedakan hadis mutawatir, hadis ahad. Nah, hubungannya dengan hadis sahih dengan hadis dhaif, nah lain lagi itu beda kapling. Beda kapling. Karena hadis mutawatir, hadis ahad itu ada di kapling pendekatan kuantitatif, ya, atau hadis riwayat. Sedangkan sahih hasan dhaif itu ada di wilayah hadis riwayat dan kualitatif. Jadi ada kuantitatif riwayat dan ada kualitatif. Itu beda kapling, beda kejelasan, ya. Nah, oleh karena itu, ketika orang mengatakan sunnah Rasul, ittiba kepada Rasul, kelompok ini tidak lagi membedakan mana sunnah, mana wajib, dan apa. Pokoknya sudah kata Nabi, ikuti. Apa dasarnya? Quran surah Al-Hasr, surah ke-59 ayat 7, Pak. Ya. Al-Hasr ayat surah ke-59 ayat 7. Ya. Awas, di Quran itu ada 3 surat yang mirip-mirip namanya. Ada Al-Asr, itu yang populer. Al-Asr, Ain, Shad, Ra, Al-Asr, itu yang populer. Udah kayak apa loh? Wal asri innal insana lafi, itu namanya Al-Asr. Yang kedua namanya An-Nasr, itu idza jaa nasrullahi wal fath, itu An-Nasr. Ya. Yang akan kita bahas ini adalah An-Nasr, Al-Hasr, Al-Hasr. Al-Asr, An-Nasr, Al-Hasr. Ya. Baik, ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir ayat apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum
syadidul iqab. Wa ma segala sesuatu atakum rasul, atakum yang datang langsung menemui kalian, apapun yang datang kepada kalian, ar-rasulah dari utusan Allah, apa yang datang kepadamu dari Rasul, fakhuduhu maka ambillah, maka amalkanlah. Wama dan segala perkara nahakum yang dicegah untukmu dari Rasul, pantahu maka tinggalkanlah. Sehingga pakai pakaian kalau celananya di ataskan di atas mata kaki, sunnah Nabi. Nah ini kalau sebenarnya kelompok sunnah ya, pendukung sunnah. Nah ini sunnah hadis dalam pengertian ulama hadis. Jadi segala sesuatu yang datang dari Nabi, apakah itu ada hubungannya dengan hukum syariat atau tidak? Tidak tahu, nggak perlu tahu. Pokoknya oleh Nabi dikerjakan, ikutilah, itulah sunnah, itulah hadis bagi kelompok ini. Jadi seringkali kita sunnah di mana horeng, pokoknya Nabi nak ya. Nah, sedangkan ahli usul menyebutkan karena sunnah itu menyangkut tentang hukum syariat, maka harus ada relevansinya dengan pelaksanaan syariat. Diteliti, ini bukan sunnah dalam arti hukum, itu adalah jibillah, sifatul basyariyah. Jadi Rasul memiliki hobi tersendiri. Yang hobi itu boleh diikuti, boleh tidak sama kita. Tapi yakini memang kalau kita mengikuti ittiba terhadap Rasul, insya Allah itu jauh lebih baik ketimbang mengikuti bukan selain Nabi. Tapi jangan diklaim itu sunnah lah untuk salah, bukan. Karena itu tidak menyangkut hukum syar'i. Nah, kalau ahli fikih menyebutkan yang disebut hadis atau sunnah itu adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi tapi bukan berkaitan dengan fardu dan wajib. Lalu apa bedanya fardu dan wajib begini? Kalau sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, haji, zakat, apakah itu wajib atau fardu? Itu adalah fardu karena ditetapkan oleh dalil Al-Quran. Lalu wajib itu mana? Wajib itu salah satu yang wajib itu adalah saksi dan wali dan saksi dalam pernikahan, itu hukumnya wajib karena ditetapkan dengan hadis ahad, la nikaha illa biwaliyin wala syahadli. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Tapi yang menetapkan wali itu hadis, hadisnya hadis ahad. Maka ada kelompok orang yang mengklaim kelompok ingkar sunnah, begitu, kenikahnya nggak perlu pakai wali. Kenapa? Karena yang pakai wali itu menunjukkan bahwa dia itu tidak cakap hukum, masih di bawah perwalian. Udah ngerti, begitu, tentu bisa bertindak hukum, harus diwakili oleh yang walinya, orang tuanya, yang dianggap tuanya, begitu. Nah, sedangkan ini wanita sudah dewasa, bisa sekolah tuh, cerdas, kalau bertindak hukum maka baru diwakili oleh bantu. Sebab yang menikah itu ada kaum perempuan, laki-laki kan tidak pernah menikah. Angkah tukar wajah tukar, aku nikahkan anakku kepadamu. Siapa yang nikah? Anak perempuan. Laki-laki tak pernah menikah, hanya qabil tuh nikah. Aku terima nikah. Begitu. Jadi hanya menerima. Yang menikah itu perempuan. Nah, ini yang harus dibereskan ini dari mana ini. Ini harus dibereskan. Laki-laki tidak pernah menikah, tapi menerima amanah. Nah, di amanah ini yang berat ini betul. Antaranya sholat suri fardu, kalau suri wajib. Nah, kita ini sulit membedakan karena kita ini fardu dan wajib itu selalu disamakan. Karena masuk ke dalam konstitusi kita.
ada kewajiban. Itu nggak ada di undang-undang kita itu keparduan nggak ada. Itu kalau ditelisik itu berbeda fardu dan wajib. Jadi beda rujukannya. Begitu Pak. Nah ini emang itu kelemahan kita mengadopsi atau lebih tepatnya itulah problem translate Pak. Problem translate alih bahasa dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, kesulitan itu. Meskipun kita dalam keagamaan fardu itu aku ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah puasa ini wajib? Bukan. Itu ayat 183 itu bukan bicara tentang fardu puasa, tapi bicara tentang sejarah. Karena bahasanya kutiba. Kutiba itu artinya dari kata kataba dicatat. Jadi sudah tercatat dalam sejarah. Gitu. Kapan itu puasanya? Nah, puasanya di ayat 185-nya. Al-Baqarah. Pamang syahida minkum syahra falyasumhu gitu. Apabila kalian melihat bulan maka berpuasalah. Nah itu kenapa jadi fardu? Karena pakai fi'il amar, perintah. Gitu. Itu pakai perintah amar. Pamang syahida, barang siapa yang menyaksikan, melihat minkum syahra, di sebagian dari kalian melihat syahra bulan. Sahrun itu sebetulnya bukan bulan, tapi sesuatu yang masyhur. Jadi dalam kata masyhur bisa. Tata bahasa Arab, Pak. Satu akar kata dari kata suhur. Kita menyebutnya masyhur. Oh, masyhur pisan ternyata terkenal kan masyhur. Sebab kalau bulan fisiknya itu disebut dengan komar. Komar. Kalau baru muncul namanya hilal. Kalau sudah besar namanya badrun. Tapi keseluruhannya maka disebut dengan komariyat. Kenapa itu dalam Al-Quran itu sahun? Maksudnya si komar itu diketahuinya harus oleh orang banyak. Itu harus masyhur. Terus katingali bulana, bulan puasa. Apa kata Al-Quran? Di akhir ayat 185 itu walituk milul iddah, maka sempurnakanlah hitungan jumlah harinya menjadi 30 hari. Sebenarnya kata kudu ribu sebenarnya mah itu kudu macam ribu biaya itu kan tak tinggal naik ke suhunan Cipaganti kan mau cing luhur dia masjid teh ke penelitian astronomi katingali teu geus tambahan puasana sampai deui. Oh iya geus masak atuh hari atuh kitu mah. Gara-gara diundur sana Idul Fitri aya di node hasem atuh moh teh aya kaya-kaya teh. Atau dicaraekan eta gara-gara diundur eta. Aku itu praktis pamang sahida minkum musahra falyasumhu. Apabila kalian melihat bulan maka berpuasalah. Karena melihat bulannya maghrib isukna puasa, teu katingali isukanana. Ya. Begitu juga Idul Fitri, kelihatan bulan teu katingali tambahan puasana sampai deui. Pokoknya puasa itu 30 hari sabulan. Kalau lebih mau jadi 30 hiji moal. Komariah mah. 30 paling banyak. Ya. Itu kan sering kali itu dindut aja itu. Jadi pergeseran bulan itu memang hanya 6 bulan dan 6 jam. Jadi kalau terjadi konjungsi ijtima bulan dan matahari sebelum duhur itu pasti maghrib kelihatan bulan itu. Tapi kalau ijtimanya setelah duhur puasanya harus besoknya lagi karena pasti bulan di bawah ufuk. Kan begini nih.
ini tenggelam, matahari muncul, posisinya sejajar ini. Jadi ini pergeseran itu 6 jam. Makanya perbedaan Komariah dengan Syamsiah itu 6 jam. Pergantian Komariah itu waktu maghrib jam 6 katakanlah begitu, maka Syamsiah pergantian tanggalnya jam 00. Itu bedanya 6 jam. Jadi kalau nanti diketahui posisi itu astronomi di sini itu pentingnya. Di mana istimanya kesejajaran matahari dan bulan terjadi jam 9 pagi. Besok nanti sore ganti tanggal. Karena sudah umur bulan sudah lebih dari 6 jam. Nah sekarang dinaikkan lagi jadi hampir 7 jam. 7 jam. Jadi supaya di atas 3 derajat. Itu kan wilayah Asia begitu. Itu. Jadi istimewa jam berapa? Jam 3 sore udah puasana pindah kayak semua ketinggalan masih di pelongan gitu mau ketinggalan. Ya, itu di pelongan mau ketinggalan ya. Kemudian muncul istilah wujudul hilal dengan ru'yatul hilal. Dia biasa ribut, angges setelah. Iya. Apa bedanya wujudul hilal dengan ru'yatul hilal gini? Kalau wujudul hilal itu setiap sudah sejajar, sudah istimewa, saya suka mengilustrasikan lamun dina rumah tangga, dina suami istri, istimewa itu geus ngandeng, Pak. Geus ngandeng, periksa nembe ngandeng, pasti tak bakal pas jadi hamil kan. Nembe ngandeng, udah positif, kita wujudul hilal. Ya. Kalau ru'yatul hilal dipastikan itu 4 bulan sudah dikasih ruh atau belum, itu ru'yatul hilal. Sebab ada geus ngandeng tapi jadi leungit deui. Namun kaitan dengan ngandeng, tapi kan bulan mah teu mungkin kecuali berhenti. Udah sejajar tapi teu muncul, tapi kiamat. Selesai eta balik deui. Panon poena anu harusna tenggelam kalau kamu munculkan eta mah kiamat, Pak. Jadi itu dengan karena bagi kelompok wujudul hilal sanajan katingali teka-tingali bulan sudah sejajar pasti bergeser. Itu aja hitungannya. Pasti bergeser. Nah, kalau wujudul hilal ini 60 hari, maka dapat dipastikan bulan berikutnya jadi 29. Itu rumusnya. Ya. Jadi kalau kamu ini wujudul hilal jam berapa? Jam 12. Jam 12 itu pasti di bawah 2 derajat. Memungkinkan bisa dilihat, memungkinkan. Tapi kalau pakai standar 3 harus besoknya lagi. Tapi ada yang dulu kita 2 derajat karena kalau jam 12 6 jam kemudian itu pasti kelihatan 2 derajat. Itu syahrun. Awalnya itu syahrun itu adalah masyhur, harus kelihatan oleh orang banyak. Ya. Jadi paman syahida minkum syahra, barang siapa yang melihat bulan fal yasumhu, maka berpuasalah. Itu fardu. Ditetapkan oleh Al-Qur'an. Gitu. Ya. Ustaz. Ya. Saya mengamati gitu. Jadi selama ini tuh kapan kita memakai hadis yang berubah. Tapi sama mungkin ya artinya seperti apa? Para sahabat paham. Fajruha, sekarang silakan kerja. Itu lihat dari sisi historical approach, pendekatan sejarah. Apakah larangan ini ketika Rasul masih di Mekah atau sudah ke Madinah? Kalau larangan itu di Mekah, kemudian Rasul sudah pindah ke Madinah, maka peristiwa yang di Mekah itu dihapus oleh peristiwa di Mekah. Lihat sejarahnya, ya, tentang hadis itu, ya. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan pendekatan al-mauquf, mutawaqqif. Ini sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat, yang melarang sama yang memerintah, ini semuanya ittisal sanad, sama-sama kuat, maka itu mutawaqqif, harus dihentikan, tidak boleh diamalkan. Maka muncul istilah ilmu hadis itu
ada hadis yang boleh diamalkan, hadis makbul ghairu makbul, hadis yang bisa diterima tapi tidak boleh diamalkan. Diterima ini prosedurnya, dari sisi periwayatan, dari sisi sanad, dari sisi konten, ini nggak ada masalah, tapi tidak boleh diamalkan karena ada hadis yang lain yang melarangnya. Tapi sama-sama kuat, itu namanya mutawaqqufi, ya. Atau boleh jadi ini namanya saling melengkapi. Contoh gini, kalau kita membaca Quran surah Al-Maidah ayat 6 dan yang lainnya tentang tayamum, fatayamamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Kalau kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan cara menekuk tangan, kemudian membasuh muka, kemudian mengusap wa aydiyakum minhu sebagian dari tangan. Nah, wa aydiyakum minhu itu ada yang sampai sini, ini tayamum. Ada yang juga segini. Imam Bukhari dan Muslim, tayamum Rasul yakfi kahakada, cukuplah kalian melakukan ini, tangan dulu baru muka. Ini bertentangan, ini tidak, itu saling melengkapi. Setelah dikompromikan tidak bertentangan tapi saling melengkapi. Mau ini dulu boleh, mau ini dulu boleh. Nah, jadi kalau yang tayamumnya buka dulu, itu tayamum konsep Quran. Kalau ada yang tayamum tangan dulu, itu konsep sunnah. Itu saling melengkapi. Penjelasan para ahli hadis begitu, tidak bertentangan. Ya, karena peristiwa Ahmad bin Yasar ini ketika diberi tugas keluar kota dari Madinah, kemudian dia junub, air tidak mencukupi, kemudian dia mengambil pasir dalam karung begitu, kemudian bubulutukan Pak, bubulutukan jika hayam mupuk Pak. Jalan maksud mandi ke pada duduk. Bubulutukan tidak sih. Nah, begitu dia kembali ke Madinah, diceritakanlah kepada Rasulullah. Beberapa waktu yang lalu ketika aku ditugaskan menjadi pejabat di wilayah tertentu, saya tidak memiliki cukup air yang memadai. Tapi saya berjunub, akhirnya saya melakukan kandubaba. Saya gogoleran jika binatang gitu. Kemudian Rasul tersenyum saja. Hai Yasir bin Yasar, yakfi hakada. Kamu cukup begini saja. Dorbatani, 2 pukulan, dorbatun liwajhi wa dorbatun liyadi. 1 pukulan untuk muka, 1 temukan untuk tangan. Begitu. Ya. Cukup. Jadi kalau kita junub, hadas besar, kemudian disyarat tapi kita tidak boleh bersentuhan dengan air karena alasan sakit segala macam. Bertayamumlah. Begitu. Bertayamum. Nah, itu yang disebut dengan kompromi, saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Jadi ketika kita membaca hadis, seringkali tidak lengkap kita membaca hadis ini karena beberapa riwayat, ratusan hadis yang sampai kepada kita dengan berbagai jalur begitu. Tapi kita baca 1-2 hadis kemudian mengklaim ini yang sunnah itu salah, baca hula kabeh sing loba di sana. Gitu. Ini kaitan dengan fardu atau wajib. Jadi ketika hadis-hadis ini seringkali dari awal itu hadis ini seringkali menjustifikasi, dibuat sedemikian rupa, maka seringkali ada pemalsuan hadis. Jadi itu diteliti, para ulama sudah berbuat sedemikian rupa melakukan kajian terhadap periwayatan. Bahkan kalau kita agak ekstrim, Abu Bakar dan Umar ini kadang-kadang disebut dengan anti hadis. Kenapa?
Karena Abu Bakar dan Umar ini sangat ketat. Kalau seseorang mengatakan saya menerima hadis dari Rasul, dipanggil. Siapa saksinya? Buktikan. Sebab waktu itu Umar, Abu Bakar dan Umar ini sedang memfokuskan semua ahli yang ada itu untuk pendokumentasian Al-Quran, mushaf Al-Quran. Jangan sampai ini tercampur ini. Jadi semua ahli yang ada itu difokuskan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, catatan-catatan para sahabat tentang Al-Quran. Sehingga Abu Bakar ini sempat memenjarakan beberapa sahabat yang mengaku-ngaku mempunyai hadis. Kalian kita udah ngomongin iya jadi makanya dalam periwayatan hadis itu, hadis-hadis yang bersumber dari Abu Bakar, Umar itu sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Yang paling populer yang dari Umar itu soal niat, innamal a'malu binniyat, itu dari Umar. Itu pun masih hadis ahad masyhur gitu. Ya, itu Umar itu sangat ketat terhadap hadis ini. Ya, kenapa? Umar takut waktu itu ada kekhawatiran mencampur adukan wahyu dengan hadis, maka diputuskan Umar untuk pendokumentasiannya itu baru kelar di zaman Utsman bin Affan. Jadi merintis menyusun Al-Quran itu sejak Abu Bakar. Umar baru tuntas di zaman Utsman bin Affan. Maka disebutkan mushaf Utsmani. Nah setelah itu semua dokumen-dokumen itu, sebab kalau kita mengkaji Al-Quran ada beberapa hal yang dikritisi oleh para ahli Al-Quran tentang bacaannya. Maka dikenal dengan qiraat sab'ah, cara kabilah itu bacanya seperti apa, lidahnya kesulitan. Seperti di kita juga begitu. Ghairil maghdubi alaihim walaih alhamdulillahi rabbil alamin. Ada alhamdulillahi rabbil alamin. Na'amin terus lidahna teh. Enggak lah Allah Rasul siapa. Terus tadi enggak salah. Udah gitu atau enggak dicarikan. Geus gitu lidahna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin malamin terus. Itu soal lisan Pak. Itu soal lisan agak sulit diperbaiki. Ya teruskan aja lah, kamu mampunya seperti itu. Maka muncul hadis yang populer itu, if Allah harus, no problem, teruskan. Ya Rasulullah, saya bisanya begini, if Allah harus, no. Orang Sunda yang jawab beda. Ya Rasulullah, saya bisa jawab Bandung. Saya bisanya seperti ini, if Allah harus, no problem, teruskan. Saya bisanya seperti ini, if Allah harus, no problem, teruskan. Dan ayat dari kembali kepada fardu dan wajib. Ya. Kalau kita kaitkan kepada sepotong ayat dalam Al-Quran, kita dapat wa'atiullah wa'ati Rasul wa ulil amri, taat kepada Allah, Rasul dan kepada pemerintah. Aturan yang dibuat ulil amrinya ini, aturan yang dibuat oleh pemerintah yang diberlakukan bagi warga negaranya, itu masuk wajib atau wajibnya itu dibagi lagi, ada wajib yang berdasarkan Quran atau wajib berdasarkan ulil amri. Begini, di Al-Quran kita harus pendekatan tafsirnya. Di Al-Quran itu ada dua kalimat atau dua ayat yang redaksinya kalau kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, di kalimat yang lain ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulih, itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Kalau kalimatnya atiullaha wa atiur rasul, maka maknanya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, taatilah Allah berdasarkan Al-Quran.
Wa atiur rasul, taatilah rasul berdasarkan sunnah. Wa ulil amri minkum, taatilah pemimpin di antara kalian selama ia merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kalau adik-adik yang lain, Anissa juga kalau nggak salah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulih, taatilah Allah dan Rasulnya. Atiunya satu kali, tidak diulang atiullahnya. Jadi ada atiullaha wa ati rasul, ada atiullaha wa rasulih. Itu memiliki makna taatilah Allah dan Rasul berdasarkan Al-Quran. Nah, kaitan dengan ulil amri ini begini. Kalau lihat ayat An-Nisa ayat 59 tadi, maka pemimpin kalian selama merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa saja Al-Quran dan As-Sunnah itu? Substansinya adalah kemaslahatan. Apa kemaslahatan? Yaitu yang memiliki basis keselamatan bagi orang banyak. Bahasa Al-Qurannya al-adalah, keadilan. Sehingga apapun, siapapun pemimpinnya, siapapun pemerintahannya, kalau masih menegakkan keadilan, itulah pemerintahan Qur'ani. Sehingga agak sedikit mencengangkan, Ibnu Taimiyah sampai menyebutkan begini, kalau tidak salah dalam kitabnya siasah syariah, siasah syariah politik Islam. Orang mukmin ataupun orang non mukmin, non muslim begitu. Orang non muslim yang mampu menegakkan keadilan itu jauh lebih baik ketimbang pemimpin yang muslim tapi dolim. Sebab pentingnya dalam kehidupan interaksi sosial itu adalah al-adalah. Lihat Al-Maidah di ayat pertama, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adil, karena adil lebih dekat kepada puncak kehormatan manusia, yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Apapun agamanya, kalau dia mampu menegakkan keadilan, Allah akan menjaga negeri itu. Tetapi kalau pemimpinnya muslim tapi dolim, Allah akan menghancurkan. Karena yang membuat kehancuran itu adalah kedoliman. Begitu. Nanti Al-Quran memberikan data bagaimana negeri Sabah yang subur makmur diabadikan dalam Al-Quran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ngaco dihancurkan. Ya. Jadi al-adalah puncaknya keadilan. Oleh karena itu, tapi memang yang pasti adil itu adalah ajaran Tuhan. Jadi kalau bulan pajak jelas maslahat, karena kan nanti digunakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi itu wajib atau itu? Itu menjadi padu, Pak. Ya, kalau dalam konteks agama. Jadi pajak itu padu. Padu kalau dalam konteks agama. Itu menjadi padu. Gini. Jadi di kita ini pajak dan zakat itu dibedakan. Maknanya, kalau pajak itu ketentuan konstitusi negara bagi setiap warga negara. Zakat itu menjadi domainnya agama, keyakinan setiap kita. Sehingga ada orang, saya kan udah bayar pajak, nggak usah bayar zakat. Ya silakan saja, karena pajak itu urusan kita dengan kehidupan bernegara. Sedangkan zakat itu berkaitan dengan kehidupan kita beragama. Begitu. Nah, kecuali kalau nanti bisa paketkan kalau begitu. Zakat ini dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat sebanyak-banyak, atau dijadikan wilayah di Baitul Mal. Jadi negara berkewajiban sesuai dengan konstitusi, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Dari mana biayanya? Zakat yang terkelola dengan baik. Nanti ada pengurangan, yang sudah bayar zakat, pajaknya dikurangi, itu wajar. Karena kalau zakat hitungannya beda. Dengan zakat punya perhitungan tersendiri. Begitu.
Karena pajak sekarang sedang mahal-mahal. Digendot. Kalau zakat di bageula sakit itu stabil jelas, ukurannya jelas. Tapi kalau zakat, ya, contoh aja saya kemarin, misalkan zakat mobil telat, didenda, berarti itu dipaksakan harus. Iya itu karena itu konstitusi negara boleh memaksa. Itu negara itu bedanya. Negara itu punya kewenangan memaksa. Dan hukum itu memang bisa memaksa. Nah, di dalam Islam itu ada namanya takjir. Takjir itu hukuman yang ditetapkan oleh negara atas pelanggarannya. Itu tadi dikenai denda. ya tapi saya juga lupa apa belum menawi PBB bulan Oktober pas ada September sekali buat aja harus bayar pasti kena denda ini. Lupa. Nah ini saya belum bayar PBB. Punya fardu ya. Dalam bahasa agama yang seperti ditetapkan oleh konstitusi itu menjadi fardu. Nah di kita ini tidak mengenal istilah fardu, yang mengenal itu wajib saja. Wajib pajak. Jadi wajibah dan fardu itu istilah yang memiliki konsekuensi yang berbeda dalam perspektif agama. Dalam perspektif negara, fardu dan wajib sama. Ya, itu sama. Di kita itu tidak mengenal istilah fardu, yang dikenal wajib dalam konstitusi kita. Nah, sedangkan dalam konstitusi agama, khususnya fikih, fardu dan wajib ini memiliki dimensi makna yang berbeda. Yang membedakannya adalah sumbernya. Seperti gini. Apa bedanya etika, akhlak, tata krama, sopan santun? Itu hampir sama norma, tapi beda sumbernya, gitu ya. Kalau akhlak itu sumbernya dari Allah, kalau tata krama itu sumbernya budaya setempat. Ya, norma itu bisa norma hukum, bisa norma agama, bergantung. Kalau etika sumbernya filsafat, pemikiran. Gitu. Pantasna. Tapi itu kita menyamakan saja dalam praktek di lapangan itu hampir tidak ada bedanya. Ya. Bagaimana etika birokrasi itu adalah SOP. SOP-nya seperti itu dibuat oleh negara. Etika birokrasi sesuai dengan akhlak catang tuh. Sebab Rasul gitu-gitu banget. Ya, nah itu semuanya tidak beretika bisa, berarti maksudnya tidak berakhlak. Akhlak, etika, norma, adat istiadat, apalagi tata krama, eta teh dina praknama eta teh sarua. Tapi beda sumber rujukan, gitu Pak. Nah, seperti halnya kalau di keraton, beda takramana dengan nah itu takrama, ya etikanya, normanya dilakukan di sana beda dengan di kita. Kita akhlaknya kalau ke masjid siapapun itu pasti buka sepatu, buka sendal. Sampai-sampai beberapa catatan sejarah termasuk Pak Mansur Surya Negara, pakar sejarah Islam, Belanda saja kolonial itu tuan cucu masuk ke masjid pasti buka sepatu. Iya. Menjaga kebersihan. Apaan di tempat suci? Sieuneun aja kayak gitu. Cekek sieuneun. Jadi mereka ketika membetulkan, memperbaiki lampu penerangan di masjid, kolonial itu buka sepatu. Ini tempat suci, mereka tahu, mereka sadar.
Tapi kurang untuk itu lebih kolonial. Nah itu artinya dia tahu tentang krama. Dan Tentang krama etika itu yang bersifat lokalistik Pak ya. Ya, lokalistik. Oke. Saya lagi poinnya, kita masih lanjut dalam minggu pekan depan. Karena hari ini kewajiban kita terhadap Rasul mungkin disebut dengan hak ya, begitu. Kewajiban kita terhadap Rasul mengimani, mencintai. Nanti cinta itu ada 3 tahap. Ada mahabbah, ada mawaddah, ada rahmah. Jadi cinta itu bertingkat-tingkat levelnya. Entah kita di posisi mana nanti mencintai Rasul ini. Kemudian mentaatinya, ittiba, dan puncaknya meneladani. Jadi meneladani itu dalam bahasa kita itu mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mau gampang ya, karena sudah ada contoh Rasul. Rasul sendiri itu berperilaku begitu juga ada mengikuti contoh sebelum. Diperintah oleh Allah. Oh langsung Diperintah oleh Allah. Kalau Nah, posisi iya, membela di mana? iya. Apa? Posisi membela, kita membela Rasul, Itu kewajiban. kewajiban. Jadi gini, karena amaliyah Rasulullah lancar ini. Kita lihat juga ini, kewajiban tidak keparduan, itu bedanya lagi. Tidak semuanya harus kita ikuti. Ya, yang sifatnya af'ali itu nggak bisa diikuti. Yang populer kan menikah. Rasul urutan 11 nih. boleh 11, bahkan ada yang lebih sampai berapa itu Boleh 11. di Afrika itu 1000. Iya. Jadi itu masa kampung hampir sekecamatan istrinya ngumpul. di jalannya di sasaruk itu. Jumlahnya ada 1000 istrinya. Jadi ada warisan. Jadi itu ada warisan, ada namanya warisan dari orang tuanya istrinya itu diserahkan. Jadi dia yang menjadi istri. Di Semarang Raja Pemulung itu istrinya 21 ya. Iya, ada. Jagoan. Melebihi Rasul itu sakti kuat. Jadi ada amalan-amalan meskipun dikerjakan oleh Rasul itu yang sifatnya khususiyah. Jangan semuanya disunah Rasul, kabeh di pukul rata. Nah itu yang mengantisipasi, membedakan mana sunnah, mana wajib dengan mana fardu, mana sunnah dengan hadis. Ya. Ini kelisiknya begitu ya. Kita mah sederhana saja, sengaja agak dibikin tajam gitu, hanya wacana saja, nggak usah diamalkan ya. Kayaknya dulu gitu. Ada wilayah-wilayah yang terus kita amalkan, ada yang tidak perlu kita amalkan dari Rasul. Jadi ada yang sifatnya khusus ya. Kalau ilham dengan wahyu itu bedanya. Jadi kalau tadi apa yang dilakukan oleh Rasul itu ilham atau wahyu? Kalau wahyu itu hanya diserahkan kepada Rasul. Kalau ilham diberikan kepada semua makhluk Allah, termasuk manusia. Bisa kita juga Iya. menerima. Ya. Jadi menangkap isyarat dari Allah. Ya, ilham itu diserahkan. Naon ansok nyin madu teh? Tawon. Itu pun dikasih ilham. Ya, ilham itu dari Allah. Makanya itu ada disebut dengan gorizia, insting yang Allah berikan kepada setiap makhluk. Ilham dari mimpi. Ya, itu ilham bisa diberikan kepada semua makhluk Allah. Kalau wahyu itu khusus kepada Kecuali Kang Wahyunya. kecuali Kang Wahyu karena khusus MBC itu dikasih. Ada nabi, Baik. ada Rasul yang kasih nabi, tapi ada nabi belum tentu Rasul. Iya. Nabi saja itu wahyu. Itu dikasih wahyu, tapi tidak punya kewajiban untuk menyampaikan risalah. Seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu sebagai nabi tidak jadi rasul. Nabi Musa sebagai nabi yang paling agresif pun belajar kepada Nabi Khidir, tapi gagal jadi santrinya. Jadi tidak menyebarluaskan gitu. Iya, sebab kalau teorinya dipakai bahaya ini. Iya betul. Iya.
ada orang ini bakal kecil Dibunuh. di kacau, nah, tapilinya udah iya mah bakal Dijemur kan kunci itu. bunuh. Kenapa dibunuh? Lamun hirup sih nggak rusak. Dari mana tahu ya? Dari Allah dikasih tahu. Cobalah kita terapkan teori Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir jadi Rasul, maka ilmunya harus diamalkan. Sunahnya. Itu Rasul. Jadi jika nama anu ngabunuh bapak, ngabunuh budak kunaon mah ngamalkeun ilmu Nabi Khidir. Ketika dipanggil sama polisi, kenapa kamu melakukan semua ini? Nabi Khidir. Makanya Allah, menurut kita ini kalau Allah, Nabi Khidir itu tidak diberi risalah untuk disampaikan kepada kita. Sebab kalau Rasul atau wajib diamalkan, ilmu harus disebarkan. Tablighu anni walau ayat gitu. Nah, Nabi Khidir ini Nabi Musa aja dicek, kamu nggak lulus lah, terus pulang hidup deh. Nabi Musa itu ngomong kurang, ya. Terus kamu nggak bakal ngerti teori ini kata ini. Terus sampai sini Musa, kamu nggak? Sabarnya. Kau nggak? Pembacaannya. Betapa beratnya teori. Kalau wahyu yang diberikan kepada Nabi Khidir itu jadi risalah yang harus disebarkan kepada umat, kebayang. Mengamalkannya. Salah. Kenapa ditampilin? Ya budak teh asapi bahonan dia. Tapi di satu sisi orang jadi jejak sih kan namanya. Ada bentuknya nggak habis sih. Udah panggil lah. Walau alam ibadah, walau alam bisawab. Itu saja, nanti kita lanjutkan masih dari kewajiban dan amalan yang mengantarkan kita bersama-sama Rasul di surga. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.